Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga tetap aman ya. Gue ucapin makasih banget buat kalian yang masih setia nontonin alur film di channel kita ini. Kali ini gue akan ceritain alur film yang berkisah tentang seorang wanita yatim piatu yang tiba-tiba mendapat warisan rumah tua. Rumah besar yang udah kosong selama 20 tahun yang katanya menyimpan sebuah rahasia kelam yang mengerikan. Cerita dibuka oleh seorang pria yang tidak sengaja menemukan rumah besar saat membawa kekasihnya untuk beristirahat setelah berlari sore di dekat hutan. Pria itu kemudian meriksa isi rumah tersebut, sementara pacarnya diminta untuk menunggu di luar. Dan saat si pria sibuk memeriksa rumah itu, entah kenapa pacarnya yang berada di luar melihat ada yang aneh di balik jendela rumah itu. Dan tidak lama setelah itu, setelah kejadian itu kita diperlihatkan seorang wanita bernama Abby yang didatangi seorang pria bernama Steve. Di kesempatan itu, Steve memberitahu Abby bahwa Steve mendapatkan kabar dari seorang pengacara yang mengaku sebagai pengurus aset berupa rumah besar yang diwariskan kepada Abby. Setelah mendapatkan kabar itu, Steve langsung meminta Abby untuk menghubungi pengacara tersebut. Becker? Singkat cerita, saat Abby bertemu dengan pengacara, si pengacara memberitahu Abby bahwa dia memiliki surat wasiat tertanggal Agustus tahun 1994 yang ditujukan untuk Abby. Mendengar hal itu, Abby menyanggah dengan berkata bahwa dirinya tumbuh dan besar di panti asuhan dan tidak mengetahui kedua orang tuanya. Namun, si pengacara menjelaskan dengan tegas bahwa apapun alasan Abby, warisan dalam wasiat itu sudah menjadi hak Abby. Setelah menandatangani wasiat itu, Abby langsung berkemas. Dan dengan harapan bisa menemukan petunjuk tentang kedua orang tuanya, Abby pun pergi menuju rumah warisannya itu. Setelah turun dari kereta, Abby mulai merasakan hal yang aneh. Bagaimana tidak, stasiun transit menuju rumah warisannya itu sepi. Tidak ada seorang pun penumpang lain kecuali dirinya. Abby yang sudah jenuh menunggu kereta yang tak kunjung tiba, alhasil memutuskan untuk pergi dari stasiun. Dan saat tiba di sebuah bar, entah kenapa tatapan semua orang mengarah ke Abby. Dengan santai dan ramah, Abby menyapa dan menanyakan apakah ada taksi yang bisa mengantarnya ke alamat rumah itu. Namun si pemilik bar berkata bahwa di daerah itu tidak pernah ada taksi. Lebih lanjut, si penunggu bar dengan sinis menyarankan Abby untuk kembali. Menerima sikap dan perkataan yang seperti itu, Abby merasa bingung. Abby pun menolak untuk kembali. Kemudian Abby menawarkan 2 botol bir kepada semua pengunjung bar jika salah satu di antara mereka mau mengantarkan Abby. Namun satu pun tidak ada yang merespon. Saat Abby hampir kehilangan cara, seorang pria bernama Kyle mengajukan diri dan bersedia mengantarkan Abby ke tempat yang Abby tuju. I thought it was welcoming crew. I think, Singkat cerita, sampailah Abby di rumah warisannya. Dan sebelum memasuki rumah, Abby menyempatkan diri untuk bertukar nomor telepon dengan Kyle. Setelah membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, Abby langsung memeriksa setiap sudut ruangan. Saat Abby sedang memeriksa lantai 2, entah kenapa tiba-tiba saja ia pun mendekat ke arah sumber suara itu. Dan di sana Abby menemukan sebuah peti yang tertutup kain. Abby kemudian membukanya. Saat Abby memeriksa kotak lainnya, Abby menemukan setumpuk kaset rekaman video. Dan setelah itu, fokus Abby tiba-tiba teralihkan oleh sebuah kamera yang terpasang mengarah keluar jendela. Setelah itu, Abby keluar rumah untuk mencari sinyal dan mengabari Steve. Setelah mengabari Steve, tiba-tiba Abby melihat bayangan di jendela atas rumah.
Saat malam tiba, Abi memutar beberapa kaset rekaman video yang ditemukannya siang tadi. Dalam rekaman itu, Abi melihat seorang wanita yang sedang bercakap dengan suaminya. Diketahui wanita dalam rekaman itu adalah seorang psikolog yang berencana menjadikan rumah itu sebagai klinik psikologinya. Dan saat Abi memperhatikan dengan seksama, Abi melihat ada sebuah keanehan yang terjadi pada rekaman itu. Pada saat kaset rekaman berikutnya diputar, Abi melihat betapa romantisnya pasangan suami istri itu, sehingga membuat Abi terhanyut oleh suasana yang ada dalam rekaman yang dilihatnya itu. What you doing? One condition. What's that? Cameras. Give it. Stop. I know. Give up on you. Who are you? Pagi berikutnya, saat Abi memeriksa kotak yang belum sempat dia periksa, Abi menemukan sebuah catatan yang menyatakan bahwa pria dalam rekaman itu sedang menderita sebuah penyakit. Ya, singkat cerita, saat Abi selesai mandi, Abi merasa ada seseorang yang masuk ke rumahnya. Abi kemudian dengan sangat hati-hati memeriksanya. Abi lalu melihat ke arah luar melalui lensa kamera. Dan di sana, Abi melihat seperti ada bayangan orang berdiri di luar rumah. Namun saat Abi memeriksanya keluar, tidak ada seorang pun di luar rumah. Tidak lama setelah itu, Kyle datang menjemput Abi. Sebelum pergi ke bar bersama Kyle, Abi sempat menanyakan tentang asal-usul atau kejadian yang pernah terjadi di rumah itu. Namun dengan nada berat, Kyle enggan memberitahu dan menyarankan agar Abi mencari tahu sendiri. Di dalam bar, melalui video YouTube, Abi melihat sebuah berita lama yang mengabarkan bahwa polisi berhasil menemukan 13 mayat yang mengerikan. Nah, penemuan itu berdasar pada laporan kasus orang hilang. Dan setelah dilakukan investigasi, polisi menduga hal itu dilakukan oleh Jason dan Green. Namun, saat beberapa waktu berselang, polisi menemukan Jason dan Green sudah dalam keadaan hangus terbakar di halaman belakang rumahnya. Dan anaknya yang baru lahir menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Nah, Jason dan Green ini adalah orang yang dilihat Abi pada saat Abi memutar rekaman pertama tadi. Dan saat Abi berusaha mencerna semua informasi yang didapatkannya, tiba-tiba saja iya, Abi diusir dan dipaksa untuk segera pergi dari bar itu. Saat dalam perjalanan pulang, Kyle berupaya menenangkan Abi yang terlihat tampak gelisah. Dan saat sampai di rumah Abi meminta Kyle untuk menemaninya bersantai. Dan dari sini terjadi sebuah percakapan yang mengungkapkan fakta bahwa sebenarnya hampir dari semua mayat yang ditemukan pihak kepolisian merupakan pasien dari Green. Mendengar fakta yang disampaikan oleh Kyle, Abi merasa miris dengan dirinya sendiri. Bagaimana tidak, Abi yang tadinya merasa memiliki kesempatan untuk mengetahui siapa orang tuanya harus dihadapkan dengan kenyataan pahit. Alih-alih mendapatkan petunjuk, Abi malah mendapatkan berita dan informasi yang mengerikan tentang pemilik rumah itu. Melihat Abi yang diselimuti kegelisahan, Kyle pun berinisiatif untuk menemani Abi sampai pagi. Saat pagi tiba, Kyle yang berniat kembali ke rumahnya tiba-tiba merasakan hal yang aneh. Dan saat Kyle turun ke lantai 1, Kyle melihat layar monitor menyala dengan kamera yang menangkap gambar Kyle. Dan entah kenapa, tidak lama setelah itu di sisi lain, saat Abi terbangun, Abi langsung memutar rekaman yang berisi orang-orang yang pernah berterapi kepada Green untuk mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada orang tuanya. Well, I'm from your building. You're my first patient since moving here. Okay.
Di kaset rekaman pertama, Abi masih melihat rekaman itu sebagai rekaman biasa. Namun setelah Abi memutar kaset rekaman berikutnya, Abi melihat seorang pasien yang tampak sangat gelisah. Dan saat Green mengajukan pertanyaan ke pasien keduanya itu, tiba-tiba saja pasien itu tiba-tiba menjadi tenang dan tatapannya mengarah tajam ke arah kamera seolah sedang berbicara kepada Abi. How would you know about... Dan tidak lama setelah itu, ya, tepat setelah rekaman kedua itu selesai, Abi mendapat panggilan dari Steve. Abi kemudian keluar untuk mencari sinyal yang bagus. Dan saat Steve mengabarkan tentang penawarannya ke beberapa agen penjual rumah, Abi memotong dan langsung meminta bantuan Steve untuk mencari tahu lebih dalam tentang nama-nama yang ditemukan oleh Abi itu. Lebih lanjut, Abi juga mengungkapkan keresahannya yang selama ini dia rasakan. Abi mengatakan bahwa dia menemukan sebuah kamera yang mencurigakan di rumahnya. Dan berdasarkan pada apa yang dilihatnya, pada beberapa rekaman dan pengalaman anehnya semenjak pindah ke rumah itu, Abi menyimpulkan bahwa kamera yang ditemukannya itu adalah kamera hantu terkutuk. Mendengar hal itu, Steve merespon seolah tidak percaya dan menyarankan Abi untuk pulang ke tempat tinggal lamanya. Namun, Abi menolak. Lebih lanjut, Abi mengatakan bahwa dia harus menyelesaikan semua teka-teki yang ditemukannya dengan alasan rumah itu adalah tempat dirinya berasal. Abby? Setelah selesai teleponan sama Steve, Abi langsung membuka beberapa catatan. Di sana, Abi menemukan catatan yang berisi, setelah itu, Abi langsung mengambil kamera yang dia temukan dan mencoba melihat situasi di sekitar rumah dengan kamera itu. Dan saat Abi sampai di lantai loteng, Abi melihat sebuah kursi mengarah keluar jendela. Iya, suara itu memaksa Abi untuk kembali melihat sekitar melalui lensa kamera. Dan tidak lama setelah itu, di tengah keresahan yang sudah berubah menjadi ketakutan, Abi didatangi seorang wanita yang tidak lain adalah adik dari Kyle. Maksud kedatangannya itu adalah untuk menanyakan keberadaan kakaknya. Abi yang saat terbangun pagi tadi sudah tidak melihat Kyle berkata bahwa Kyle sudah pergi meninggalkan rumah sesaat sebelum Abi terbangun. Mendengar hal itu, adik Kyle percaya dan meminta Abi untuk mengabarinya jika Abi melihat keberadaan Kyle. Sesaat sebelum adik Kyle pergi, dia melihat topi Kyle tergeletak di meja. Karena penasaran, adik Kyle itu langsung menyelinap masuk ke rumah Abi dan perlahan mendekat ke arah topi Kyle. Dan saat adik Kyle berhasil mendekat, dia melihat sebuah kamera menyala ke arahnya. Adik Kyle itu kemudian mengecek isi rekaman kamera itu. Namun, kamera itu mengunci tatapan adiknya Kyle. Dan tidak lama setelah itu, sementara itu, Abi di dalam ruangan lain menemukan sebuah kaset rekaman suara percakapan Green bersama Dr. Franklin. Di balik radio itu terjadi percakapan tentang keresahan Green akan kejadian-kejadian aneh di rumahnya. Terutama kejadian aneh yang membuat perilaku suaminya berubah. Green sempat beberapa kali memergoki suaminya seperti sedang berbicara dengan kamera miliknya. Dr. Franklin kemudian memberikan sebuah tanggapan yang mengejutkan. Franklin mengatakan ada beberapa rumor atau mitos bahwa setiap gambar yang diambil oleh kamera akan mengambil sedikit jiwa dari objek yang difoto. Franklin menduga kutukan itu berasal dari pasien yang bernama Kevin, yang kemudian menular ke dalam kamera tersebut. Dugaan ini diperkuat dengan adanya tanda iblis di bahu Kevin. My husband, he's sick and... Di situasi lain, Steve meminta temannya untuk mencari tahu sejarah tentang rumah itu dan mencari tahu lebih dalam tentang kasus yang pernah terjadi pun termasuk orang-orang yang pernah terlibat di dalamnya. Steve kemudian mendapat beberapa data hasil autopsi orang-orang yang pernah menjadi pasien Green lengkap dengan foto-foto kematian mereka yang mengerikan.
Saat Steve sedang mencerna semua informasi yang didapatkannya, temannya itu kemudian mengirimkan satu catatan penangkapan dari kepolisian setempat tertanggal 17 Oktober 2023 yang menyatakan seorang pasien kabur dari rumah sakit jiwa di tengah kekacauan saat kebakaran terjadi. Membaca informasi itu, Steve sadar bahwa saat ini Abby dalam bahaya. Di sisi lain, Abby yang sudah selesai dengan rekaman suara itu mencari kameranya. Dan saat Abby menemukan kamera itu, entah kenapa jasad Kyle ataupun adiknya tidak ada di dekat kamera itu. Dan anehnya lagi, kamera itu seperti bisa berpindah-pindah sendiri. Setelah mendapatkan kamera itu, Abby kembali memutar rekaman video. Dan apa yang dilihatnya kali ini langsung menunjukkan inti dari kengerian yang terjadi. Satu persatu kaset rekaman yang Abby putar selalu menunjukkan kengerian yang sama. Ya, meskipun sangat mengerikan, Abby terus memutar semua kaset rekaman yang ditemukannya itu. Sampai pada akhirnya, Abby menemukan sebuah rekaman yang berisi suami Green yang marah-marah menanyakan keberadaan bayinya. Namun Green tidak mau memberitahukan kepada suaminya hingga pada akhirnya. Fucking God! I'll point this camera right at you. They heard me screaming. You will never. Setelah melihat rekaman itu, Abby membuang semua kaset itu ke halaman belakang rumah. You're still in there. Setelah membuang itu, Abby sempat berpikir untuk pergi. Namun, rasa penasarannya tentang teka-teki yang belum selesai memaksa Abby untuk terus mencari tahu tentang kebenarannya. Dengan perlahan, Abby terus memeriksa setiap sudut rumah melalui lensa kamera itu. Dan di salah satu sudut rumah, Abby melihat Steve berjalan dengan tatapan dingin menuju sebuah ruangan. Abby kemudian mengikutinya. Sementara itu, Steve yang asli sedang dalam perjalanan menuju rumah Abby. Sambil berkendara, Steve mencoba menghubungi Abby. Namun, panggilan telepon yang dilakukan Steve tak kunjung mendapatkan jawaban. Steve kemudian mengingatkan Abby dengan mengirim pesan suara untuk segera meninggalkan rumah itu. Dalam pesan suara itu juga, Steve memberitahu Abby bahwa dari berita 8 tahun lalu, seorang pasien rumah sakit jiwa sudah melarikan diri. Dan usut punya usut, ternyata itu adalah ayahnya Abby. Ya, ayahnya Abby ini sudah memalsukan kematiannya dengan cara merontokkan giginya dan meninggalkannya di antara mayat istrinya yang hangus terbakar. Father, he faked his death. He left all of his teeth. Di dalam rumah, Abby terus dikejutkan oleh bayangan orang-orang yang dia lihat dari balik lensa kamera itu. Dan iya, meskipun begitu, Abby terus mengikutinya. Sampai pada akhirnya, Abby masuk ke sebuah ruangan yang memiliki bau busuk yang sangat menyengat. Oh, God. Ruangan berbau busuk itu tak lantas menyurutkan niat Abby untuk memeriksa lebih dalam. Kemudian langkah Abby terhenti di depan pintu. Dengan sangat hati-hati Abby membuka pintu itu. Dan saat Abby melepaskan pandangannya dari lensa kamera, tiba-tiba lalu ya, kemunculan pria itu membuat Abby pingsan, dan saat tersadar Abby sudah dalam keadaan terikat. Di ruangan itu juga Abby melihat adiknya Kyle yang juga dalam kondisi terikat. Dan tidak lama setelah itu, pria itu mengarahkan kamera ke adiknya Kyle, sehingga membuatnya tewas dengan cara yang mengenaskan. Di sisi lain, Steve yang sudah sampai di rumah Abby mulai masuk dan mencari Abby. Dengan sangat hati-hati, Steve memeriksa ruangan demi ruangan. Namun, setelah pria itu menumbangkan Steve, pria itu kemudian memberikan gunting kepada Abby. Seolah ia ingin Abby memilih takdirnya sendiri. Dan tanpa menunggu, Abby langsung menggunakan gunting itu untuk memutuskan tali.
Dan saat Abby akan keluar rumah, Abby melihat mobil Steve terparkir di depan rumah. Dan atas hal itu, Abby mengurungkan niatnya untuk pergi dan memilih untuk mencari Steve lebih dulu. Dan saat pencariannya sampai di lantai loteng, Abby menemukan Steve dalam keadaan terikat bersama seorang pria atau Jason yang tidak lain adalah ayahnya Abby itu. Jason kemudian dengan lembut meletakkan tangan Abby ke kamera dan diminta untuk mengarahkannya kepada Steve. Namun Abby menolak dan membalikkan kamera itu ke arah Jason. Dan setelah Jason mati dengan mengerikan, Abby dan Steve membakar kamera itu. Dan di akhir film, saat Steve pergi ke lantai atas untuk mengambil kunci mobilnya, Abby yang diminta menunggu di luar mendengar suara siulan dari dalam hutan. Abby kemudian berjalan mendekat ke arah suara itu. Dan betapa kagetnya Abby, ternyata iya, orang-orang yang dilihat Abby dari rekaman video ternyata berkeliaran di sekitar mereka. Dan sebelum film selesai, kita diperlihatkan Abby dan Steve tergeletak tewas di hadapan kamera yang masih menyala. Film pun selesai. Tamat. Ya, ini film seru banget, lur. Film ini gue rekomendasiin banget buat kalian yang suka dengan ketegangan intens. Ceritanya akan bikin lo ikutan gila. Dan ya, gue juga sampai bingung ini bikin alur ceritanya tuh kayak gimana. Gue kecolongan sama endingnya. Gue rasa mereka tuh sebenarnya udah meninggal pas si kameranya jatuh ya. Jadi ngarah ke mereka gitu. Tapi nggak tau lah mereka terjebak di dalam kamera atau apa, gue juga gak ngerti. Intinya ini film seru dan cukup bisa dinikmati untuk orang-orang yang suka film dengan ketegangan intens. Ya, untuk bla bla. Ya, siapa yang udah nonton? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Iya, dari film ini kita bisa belajar bahwa di era sekarang kita sering banget terlalu sibuk merekam dan mengabadikan momen sampai lupa untuk benar-benar hidup di dalamnya. Kamera mungkin bisa menangkap gambar, tapi terkadang tanpa sadar kita justru menyerahkan sebagian jiwa dan kewarasan kita ke dalam lensa tersebut. Jangan sampai ambisi kita untuk mendokumentasikan hidup malah bikin kita abadi dalam penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Oke, itu aja alur film yang bisa gue suguhkan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel seperti biasa ID. Gue Narabias, kita ketemu lagi di video selanjutnya.